Oke, balik meneh nang Dianku Channel. Drone ini kemarin bener-bener sangat ramai dicari banyak orang. Videonya pun banyak yang nonton cuy. Yap, kemarin di video unboxing dan memang drone ini tuh membuat kalian berpikir emang ada ya drone yang kayak begini. Harganya berapa? Gas, langsung klik link yang ada di deskripsi cuy. Yap, langsung diklik aja. Yap, ini tes perdana dari KF102 Max. Yap cuy, tes perdana bukan tes lengkapnya. Jadi si KF102 ini untuk sekarang harganya di 1,9 juta untuk versi 1 baterai. Untuk sekarang ya cuy, karena untuk harga terupdate-nya kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, kalian bisa beli di situ juga cuy. Bentar, tak copot dulu. Dia memang udah include tas seperti ini. Mari langsung kita buka ya. Di video unboxing kemarin kalian udah tahu drone ini tuh dengan harga 1,9 juta untuk detik ini. Dia jaraknya hingga 1-2 km dan pastinya dia menggunakan WiFi 5 GHz. Jadi pastikan HP kalian menggunakan WiFi 5 GHz alias mendukung WiFi 5 GHz. Waktu terbangnya dengan baterai 2200 mAh hingga terbang 25 menit. Kameranya udah bergimbal, tuh axis mampu merekam hingga Full HD, sementara 4K tuh 4K fotonya. Jadi kalau di kan tulisannya 4K, yang dimaksud 4K itu foto bukan video. Videonya dia Full HD 25 frame per second. Sementara di atas, nah ini biang keladinya cuy, bener-bener anti nabrak dan ini arahnya bener-bener 360 derajat. Nanti kita coba. Di bagian sini voltasenya berapa voltase dari baterai si remote 4,4 volt, sementara baterai dari drone itu 8,5 volt. Di sini ada keterangan GPS, ada berapa piece, ada 8 piece. Di sini ada ketinggian dan juga ada jarak juga, kecepatan juga ada cuy. Dan BTW ini cuy, menariknya cuy, ini pas tak puterin, drone-nya tak puterin ya, dia mengikuti cuy anak panahnya tuh, lihat cuy, lihat anak panah yang di situ dia ikut muter. Jadi misal HP kalian blank atau apa, kalian tetap bisa melihat jarak-jarak dan lain-lain ya lewat remote-nya. Ini salah satu kelebihannya juga sih. Dan pastinya di sini ada slot micro SD. Slot micro SD itu sesuatu yang wajib biar ya kualitas videonya bagus. Several bad puns later. Crash. Wow. Okay. Hari baru, yap, yang terjadi kemarin adalah yap, pas di tes optical flow ternyata itu nggak mau gerak. Entah karena speednya yang speed 1 dia bener-bener sangat slow atau entah ada problem lain. Ada apa tuh? Human error. Yap, lengannya nggak bener-bener di unfolding dengan benar. Itu sebenarnya yang depan tuh masih bisa dimajuin lagi. Nah, itu kesalahan utamanya. Hal itulah yang membuat drone-nya tetap maju ya, karena gironya atau ya center of gravity-nya itu nggak sesuai. Ya harusnya lengannya lebih maju lagi, bukan mundur seperti ya kayak ini. Kacau. Si anti nabraknya tuh ada masalah setelah crash. Kalau drone-nya masih bisa terbang, tapi anti nabrak itu miring kayak gini, jadi nggak mau lurus ke depan, sehingga coba tak puterin, tak paksa tak puterin. Nah itu jangan dilakukan cuy. Karena apa cuy? Karena setelah tak gituin, kabelnya di dalam putus. Jadi kemarin malam, tadi malam tepatnya itu tak benerin, tak solder ulang. Mungkin kalian kalau udah follow IG-nya Dianku Channel pasti udah tahu, karena di situ diupdate di postingan. Yap, setelah tak solder, alhamdulillah sekarang udah normal. Dan mari langsung kita coba, yuk. Oke, langsung dibuka aja cuy, dan pastinya anti nabraknya mari kita pasang di sini. Yang spesial dari drone ini, yap, dia ada anti nabraknya yang 360 derajat cuy. Harga 1,9, ada anti nabrak dan pastinya yap, dia bergimbal dan ada optical flow. Apa tadi copot? Loh, kok copot? Kok copot cuy? Pasang lagi. Masangnya nggak genah ya, coba kayak gini. Plus, pastikan ada suaranya. Oke, aman, sip, aman. Baterainya diambil yang katanya 25 menit. Spek terbangnya oke. Salah. Unfold yang bener itu yang bagian depan dulu kayak gini, depan, terus yang bagian belakang, dan belakang di sini udah ke insert micro SD 16 GB ya cuy. Nah, dan ini gimbalnya taruh sini, dan pastinya remote-nya kita ambil, tasnya kita tutup. Dan masukin ke tas lain. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya ini pencet dan tahan. Di sini lampunya hidup ya cuy. Sit. Nah, dia langsung ke tengah sendiri sensor anti nabraknya. Dan hidupkan remote-nya. Nah,
Kemarin pas di video unboxing aku bilang, wah ini kalau di luar ruangan nggak kelihatan. Ternyata mah kelihatan dengan jelas cuy. Tuh di sini. Langsung tak cari WiFi-nya, WiFi 5 GHz-nya. Jadi pastikan HP kalian yang belum mendukung WiFi 5 GHz pastinya nggak bisa cuy. Cara ngeceknya apakah HP kalian bisa atau enggak, yang pasti linknya tak taruh di deskripsi video di bawah. Di sini WiFi-nya lain banyak dan pastinya ini mengganggu. Tapi apakah performanya nanti akan bagus atau enggak? BTW ini jangan kayak gini cuy, harus sampai tek. Nah. Oke, udah pas. Ini udah terhubung. Hai. Dan buka aplikasinya FS GPS Pro. Oke, kayak gini. Enter device dan yap, ini tampilan FPV-nya. Oke. Udah langsung dapat 8 GPS ternyata cuy. Ternyata lumayan cepat sekali. Ini udah full. Oke, tak rekamin layarnya. BTW nunggu GPS-nya itu menurut buku panduannya sekitar 2 menitan. Ya tunggu sekitar itu, atau mungkin ya mentok-mentoknya 5 menitan. Tapi kalau misal lagi mendung, jadi cuacanya mendung, ataupun kanan kiri kalian itu nggak lebar seperti ini, di dekat gedung atau bangunan tinggi atau pohon yang tinggi, itu untuk mencari sinyal GPS-nya bakal lebih lama. Jadi itu perlu diperhatikan. Saranku buat kalian yang bener-bener baru nyoba drone, ya kalian coba di tempat seperti ini dan jangan tinggi-tinggi dan jangan jauh-jauh, ya sebatas lapangan ini aja gitu ya. Oke, apakah aman? Nah ini yang nggak suka dari remote seperti ini, dia guna tombol power. Nah sip. BTW antenanya di depannya ini nggak ada cuy, jadi antena di remote itu hanya ada di dalamnya aja. Oke, udah dapat 9 GPS. Oke, otomatis kalau dia siap terbang, dia akan ada bunyi tadi, dan di sini tertulis mode 2. Tapi BTW sebelum itu kalian harus kalibrasi kompas. Pencet ini. Nah, di sini tulisannya start calibration. Diputar-putar. Itu harus dilakukan ya, karena ini drone ya terbilang masih drone toys. Oke, yang horizontal udah selesai, ada bunyinya. Sekarang yang vertikal akan ada bunyinya lagi. Oke, udah siap. Kalibrasi gyro ke pojok sini cuy. Level calibration, nah, biar dia terbangnya tambah stabil lagi. Anginnya berasal dari sebelah sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Matikan GPS, pencetan tangan. Nah, di sini tulisannya udah indoor mode. Sorry dek, kesini dek. Nah, biar aman, langsung tak start aja. Oke, ini mode tanpa GPS alias GPS off. Start. Dan dia langsung ke bawah angin. Yap, mode GPS off, dia langsung ke bawah angin. Dan dia berhenti di sini. BTW tuh, antena braknya langsung gerak-gerak cuy. Coba kalau aku ada di depannya, apakah ada bunyinya cuy? Tak, segini. Oke, segini masih kedeteksi. Jauh dikit. Segini masih kedeteksi. Ini sekitar 5-6 meteran ya. Oke, segini nggak kedeteksi. Maju di aplikasinya. Nah, kalau sekitar 3 meteran di aplikasinya ada tulisannya cuy, distance-nya berapa. Oke, 2 meter katanya. Dan ini bener cuy, 2 meter cuy, asli 2 meter. Aku udah deketin lagi. Wow, 1 meter, bener 1 meter cuy distance-nya. Dan semakin dekat suaranya bertambah parah. Dan 0 meter. Sorry dek, jangan mendekat dek, sorry, aku ngeri-ngeri sedap. Ini mode optical flow cuy. Kecepatan 1, mari kita coba. Kecepatan 1 sangat slow seperti ini. Kalian bisa melihat gimbalnya. Gimbalnya seperti apa, kekuatan gimbalnya. Kok kekuatan gimbalnya sih? Coba sambil rekaman ya cuy. Pencet dan tahan ini. Oke, ini kualitasnya sekarang jam berapa? Jam 7.19. Kayak gini cuy. Kecepatan 1. Wih, ini sangat slow sekali sih. Sangat slow sekali. Walah. Yap, memang si drone ini dia 2 axis yang katanya ada AIS. Tapi buat kalian yang nggak suka sama kamera yang cembung, kayaknya nggak cocok sama ini karena kamera ini cembung cuy. Ini tak geser kan. Coba aku langsung di depannya sini. Apakah berhenti? Yap, kalau kalian gerakin ini berhenti cuy. Coba lagi ke depan ya. Depan, terus aku di depannya. Apakah berhenti atau enggak? Yap, dia berhenti cuy. Yap, berhenti tapi dia masih geser lagi. Oke, coba tak turunin ya. Agak turunin. Coba kalau ke kanannya. Kecepatan 1, terus aku di depannya. Oke, dia berhenti cuy. Keren. Tapi tak ingetin ya cuy, ini penting banget. Karena apa cuy?
nggak tak saranin kalian terbang di indoor, apalagi kalian bener-bener baru nyobain drone. Dan walaupun kalian nggak pemula, tapi kalau di indoor pakai sensor anti nabrak bener-bener nggak aku saranin, karena kemarin udah aku coba, itu sangat mengganggu banget malah. Jadi kalian nggak bisa gerak kemanapun. Misal kamar kalian 4x5 katakanlah, itu dia masih kedeteksi. Dan ya misal kalau dia masih miring-miring karena dia hanya mengandalkan sensor optical flow, masih geser-geser, kan gerakin itu nggak mau, karena sensornya itu mendeteksi oh di sampingnya ada sesuatu benda, dan itu bisa crash. Jadi kalau mau di indoor wajib sensor anti nabraknya dicopot. Bentar cuy, kecepatan berikutnya pencet yang ini. Nah ini kecepatan 2. Kecepatan 2 lumayan ada bedanya, tapi nggak bener-bener ada yang banget gitu. Kecepatan 3. Di sini tulisannya ada high. Nih kecepatan di sini. Salah satu kelebihannya juga di sini ya di layarnya tuh ada informasi telemetri kayak gini tuh sangat penting, karena misal jaraknya wifi-nya itu udah jauh dan udah terputus, tapi data telemetri seperti jarak, ketinggian, kecepatan dan lain-lain itu ada di sini cuy. Dan btw di sini ada tulisannya juga kecepatan meter per second-nya. Tapi untuk sekarang mode yang optical flow dia nggak ada kecepatan sama sekali. Oh, namanya dia tetap nggak gerak cuy. Walaupun udah tak full speed, ini kecepatan 3. Mungkin salah satu aspek kenapa dia nggak bisa kenceng karena ada anti nabrak di depan. Coba aku di depannya. Wah ini tuh. Dia responnya agak-agak telat, jadi hati-hati cuy. Tuh cuy, susah cuy. Gak bisa maju sih. Bawa angin coy. Turunin sendiri manual ya. Dan mari kita coba GPS on. Oke, GPS on, pencet dan tahan. Wow, sekarang GPS-nya udah dapat 14 sih. Balik ke 13, oke 14 lagi. Bismillahirrahmanirrahim, lancar jaya. Kok belum? Oh, namanya dia ganti ke mode 1 lagi cuy. Harus nunggu. Wah, ini salah satu kelemahannya. Tanpa disadari dia ganti ke mode 1 lagi. Kayaknya harus nunggu lagi sih sekitar 2 menitan. Kita tunggu. Malesin sih. Oke, ternyata nggak sampai 2 menit dia udah ke mode 2 lagi. Jadi kalau dia udah berganti ke mode 2 tapi kalian ganti ke optical flow, dia harus nunggu lagi cuy. Oke, bismillahirrahmanirrahim, start. Nah, baru dia bisa start dan auto take off. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kestabilannya kalian bisa lihat dari kamera yang di sini. Harusnya kelihatan sih. Yap, kelihatan gimana kestabilannya. Kayak gini, mode GPS on, ada angin, sepoi-sepoi dari sana, kalian bisa lihat si apa itu pohonnya, kayak gitu cuy. Oke, dia ngelawan angin bener. 1, 2, 3 pencet, jebret, terus pencet lagi, jebret. Kok nggak mau? Nunggu cuy, lama cuy. Oh ternyata ada kayak giniannya. Ya kayak SDRC ini cuy, ada muterannya kayak gini. Ya karena ternyata cuy, kamera pengembang kameranya itu sama-sama satu produk. Walaupun si hardware dan lain-lain itu beda produk, beda brand, tapi pengembang dari softwarenya itu satu produk, satu produsen gitu. Oke, kayak gini. Dan kita lihat di mapsnya, titiknya oke udah di sini. Ganti ke satelit. Nah ini kalian harus ngelot dulu sih sebenarnya ke internet biar ketahuan titiknya kalian sebenarnya di mana sih. Oke, kita rekamin lagi. Dan ini kecepatan yang kencang. Oke, ternyata kalau menunduk dia kedeteksi cuy, jadi agak tinggian. Walah, ngeri cuy. Apa namanya? Cahayanya. Oke, tuh dia tambah kencang cuy. Kalau pakai GPS kecepatan high ini, tapi tetap karena sebelumnya pastinya udah tak pelajarin, dan kalau tanpa ada anti nabraknya dia bakal lebih kenceng lagi cuy untuk majunya. Kalian arahin ke kanan kameranya, sensor anti nabraknya akan ke kanan, kedepanin sensor anti nabraknya ke depan, ke belakangin sensor anti nabraknya ke belakang, dan kalau dikiriin sensor anti nabraknya akan ke kiri. Jadi kenapa bisa dikatakan 360 derajat ya, karena dia sensornya bener-bener 360 derajat sesuai arah si remote kalian ini.
Coba kita cari objek yang lebih oke, cuy. Yap, di situ ada pohon di depan. Mari kita cek ke depan. Nah itu, kadang dia kayak nyeleneh gitu, padahal di depannya nggak ada apa-apa, cuy. Ya memang untuk anti nabraknya itu kadang nggak bener-bener work gitu, kadang suka nyeleneh. Nih, jaraknya 5 meter, bener kan cuy? Dari ada yang tak tinggal ya, cuy. Jangan ada yang tak tinggal, cuy. BTW suara bunyinya itu dari mana sih? Suara bunyinya itu dari remote-nya, cuy. Oh, tak taruh di tangan aja ya. Lumayan anteng BTW itu. Terdeteksi bener 5 meter ke posisi pohonnya. Tak puterin. Nah, oke, dia berhenti. Oh, aku tahu, nampaknya cahaya itu dia kadang juga terdeteksi sebagai benda, cuy. Maju. Ke sana aja dah. Mundur, mundur ya, cuy. Mundur. Mundur. Terus maju. Lagi, bisa nggak maju full? Yap, dia berhenti. Bener-bener berhenti udah ini, cuy. Walaupun kalau tadi tak tes di sini dekat 1 meteran baru berhenti, kalau ini ya segini dia berhenti, cuy. Oh, tuh maju lagi kan? Tapi dia nggak mau maju lagi, udah kayak gini. Udah nggak mau maju lagi, ini udah mentok kayak gini. Mundur. Nah, sering kali dia telat juga. Ya sering ya, kadang tergantung situasi dan kondisi. Menurutku sih sensor anti nabrak ini memang kepake, tapi dengan catatan ya sebenarnya harus di tempat luas seperti ini. Kalau justru kalian pakainya di tempat yang banyak halangannya, itu justru malah bikin repot kalian ya, karena tadi walaupun jaraknya jauh kadang itu dia masih kedeteksi. Ya maklumin aja, namanya sensor anti nabrak versi low budget. Ini kameranya bisa dibawain BTW. Mungkin lubang itu nggak dijauhin, yang pasti sebelumnya itu udah tak tes di sini. Kesana itu, cuy, itu hanya nggak ada 100 meter wifi-nya udah disconnect. Kalau koneksi sama remote-nya dia masih connect. Dan kalau di lokasi yang pertama tadi di intro itu juga udah tak tes, itu sekitar ya nggak ada 100 meter juga udah disconnect si wifi-nya. Secara overall ini kekuatan wifi-nya dia lebih kuatan ke F101 alias versi lebih mahalnya daripada ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan benar. Kalau kalian pengen lebih jauhnya ulasannya, pastikan subscribe dan nantikan video kelanjutannya. Terima kasih udah menonton. Mungkin sekarang juga kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung komen di kolom komentar dengan senang hati. Nanti tak jawab, ya tak sempetin lah pokoknya, cuy. Terima kasih.